satu cara untuk membuat minyak ini ialah bermasak. Cara-cara bermasak, di mana dengan cara bermasak ini minyak mampu dihasilkan dan kita dipanggil ya minyak bersupak. Dan cara lain ialah reverse ataupun cara yang terbalik sedikit, menggunakan kaedah penyejukan, di mana minyak seperti ini adalah bagus untuk kesehatan. Jadi minyak ini dinamakan sebagai minyak kelapa darah. Jadi minyak kelapa darah juga boleh dihasilkan melalui beberapa kaedah, termasuklah kaedah pemeraman, kaedah menggunakan DME ataupun direct micro expeller, and then menggunakan tekanan tinggi, dan juga menggunakan centrifuge system, di mana sistem ini boleh dihasilkan melalui santan, dan lepas itu digunakan pusingan yang agak deras untuk memisahkan minyak dengan sisa-sisa yang lain. Oke, saya akan menunjukkan cara-cara untuk memilih kelapa yang sesuai untuk dijadikan minyak kelapa darah. Kelapa-kelapa yang telah dikupas akan dibawa untuk dibuang tempurungnya. Jadi kupasan yang sebersih begini akan mempercepatkan proses pembuangan tempurung dengan menggunakan desilling machine ataupun pembuangan tempurung. Satu kelapa biasa akan mengambil masa kira-kira dalam 20 saat ke 30 saat. Kelapa yang sudah dibuang tempurungnya akan dibersihkan dengan menggunakan air kelapa itu sendiri untuk mengekalkan ketulinan keasliannya. Jadi tidak menggunakan sebarang chemical. Jadi pada isi kelapa yang telah dibersihkan akan dipindah untuk dimasukkan ke dalam bilik pembersihan. Oke, proses selanjutnya ialah memarut kelapa dengan menggunakan mesin perutan yang berkapasiti tinggi. Jadi mesin perutan ini mempunyai kapasiti sebanyak 500 kelapa di dalam masa 1 jam. Dia mampu untuk memproses memarut pesawat itu dalam 500 biji. Jadi inilah rupanya mesin itu yang menggunakan mata pisau dan juga gergaji di dalamnya, tapi jenis kipas dengan revolusi yang agak kuat dan seringan yang agak halus sedikit, sesuai untuk dijadikan sebagai satu perutan. Jadi proses seterusnya ialah menggunakan untuk mentransform ataupun menukarkan perutan kelapa ini untuk dijadikan sebagai santan. Jadi tidak ada terdapat campuran apa-apa di dalam pembuatan ini.
seperti yang lazimnya kita lakukan, yaitu dengan menggunakan dicampur dengan air dan selepas itu diperah. Dan di sini tidak ada campuran air, langsung menggunakan air dari luar, kecuali air yang ada terdapat pada kelapa tersebut. Jadi mesin yang kita digunakan ialah mesin pemerah santan ini, dan kapasitinya juga di dalam 200-300 dalam sejam. Mesin ini digelar dengan mesin double jacket blender. Ya, ada sebetulnya penisar blender yang mempunyai dua layer ataupun dua kompartmen. Kompartmen yang di luar ini adalah dihaskan untuk menyimpan air batu, dan di dalam ini di sebelah dalam adalah untuk menyimpan hasil santan yang telah. Dan selepas itu santan itu akan di blender selama lebih kurang 15 menit, dan hasilnya ialah lemak akan terbentuk, dan air kelapa yang masih di dalam santan tersebut akan masih cair dan akan disimpan di tempat yang lain. Dan yang akan diambil nanti adalah lemaknya itu sendiri, sebab lemak itu adalah minyak bercampur dengan sisa-sisa hampas parutan yang masih tertinggal. Setelah outer layer ataupun lapisan luar dipenuhi dengan air batu, maka selanjutnya ialah untuk mengisikan ruang di dalam ini dengan santan yang telah diproses sebentar tadi. Jadi ini adalah lupa santan yang telah diproses dan akan dimasukkan di dalam ruang tengah sebelah dalam. Ya, proses pengisaran untuk menerjemahkan ataupun mentransform santan ini menjadi beku ke lemak akan mengambil masa kira-kira 15 menit. Oke, kita akan memulakan dengan persidangan yang pertama. Setelah pembekuan ini terjadi, maka inilah yang terjadi ke atas santan yang telah diproses selama kira-kira 15 ke 20 menit tadi. Jadi air santan akan masih lagi cair, dan di sini adalah lemak yang telah dibekukan. Jadi melalui proses ini, jadi air santan ini akan diasingkan dengan lemak. Jadi artinya akan dikeluarkan melalui satu valve di sini. Dan selanjutnya air ini tidak akan dibuang seterusnya, dia akan digunakan untuk dijadikan sebagai satu media untuk pemeliharaan kuman untuk baja, yaitu yang digelar EM ataupun effective microbes, dengan proses-proses fermentasi yang selanjutnya. Jadi yang tinggal air akan diasingkan, dan yang tinggal cumalah fat ataupun lemak.
proses selanjutnya ialah untuk mencairkan, di mana mula-mula kita akan memasang blender, mata pisau blender tersebut, dan memasukkan seterusnya lemak-lemak yang telah beku di dalam proses awal tadi. Dan proses ini akan mengambil masa kira-kira dalam 10 ke 15 menit. Perlu diingatkan bahwa sukatan yang disimpan, lemak yang di dalamnya, cairan lemak yang di dalamnya ini seharusnya sama rata. Jadi tidak semestinya ini sedikit dan di sini banyak, sebab pusingannya ini adalah pusingan yang deras dan tinggi. Jadi dikhawatirin nanti di dalam pusingan itu terjadi ketidakseimbangan yang boleh menggoncang dan menggegarkan mesin-mesin yang kita gunakan. Dan di sini di dalam mesin ini kita telah tersedia 4 ruang, akan tetapi kita akan menggunakan 2 ruang saja. Jadi ruang ini mestilah bertentangan di antara satu dengan yang lain. Jadi yang ruang ini, jika ini diisikan dengan satu bekas, jadi tidak bekas yang selanjutnya akan diisikan sebelah sini. Jadi bertentangan, bukannya bekas ini disimpan di sini, ya, dia tidak akan balance ataupun dia akan menggegarkan mesin ini, karena kalau sekiranya tidak terjadi keseimbangan di dalamnya. Di sini adalah merupakan produk yang terakhir daripada, dan we expect hasilnya adalah kira-kira di dalam 2 liter saja. Jadi inilah botol yang akan kita isikan dengan minyak kelapa darah. Jadi botol ini mengandungi kira-kira dalam 1 liter saja, dan selepas itu botol ini akan diisi, dan separuh daripada minyak kelapa darah ini akan kita isikan terus kepada botol-botol yang lebih kecil, supaya kita boleh dapat memasarkannya dengan lebih mudah dan teratur. Oke, terdapat jauh perbezaan di antara proses pembuatan minyak melalui tradisi, yaitu melalui pemanasan, di mana minyak tersebut boleh digelarkan sebagai minyak bersupa. Jadi dia terdapat, kalau sekiranya minyak bersupa, warna minyaknya akan lebih mirip kepada kekuningan, akan tetapi minyak melalui proses-proses yang saya tunjukkan tadi, minyak yang dihasilkan adalah bening, tembus, dan transparent, jadi dan lebih putih. Dan minyak ini lazimnya digunakan untuk kegunaan kesehatan dan juga untuk bahan-bahan kecantikan yang dicampurkan.